Dusze moja, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Salam Siah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Romo Pak Mandrit, Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah sampai kepada kami. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Budianto. Salam Romo, saya Budianto. Saya pengen sekali mengerti tentang ajaran yang Romo jelaskan, bahwasanya Allah kita itu Allah yang bergerak. Itu sebelum manusia diciptakan, Allah itu sibuk mengasihi Sang Firman dan Firman mengasihi Allah melalui Roh Kudus. Saya kurang paham Romo. Bisakah Romo jelaskan ajaran ini dengan ilustrasi biar saya mengerti? Sekian Romo, mohon dijawab melalui video YouTube-nya ya Romo. Shalom. Saudara Budianto, Allah yang kita percayai menurut Alkitab bukan hanya sekedar seperti ada yang mandek. Ya pokoknya ada gitu, bukan begitu. Kalau dalam aliran kebatinan Pangestu, mereka menggambarkan Allah yang kita sebut Bapa, mereka mengatakan Sang Suksmo Kawekas. Itu seperti samudra keilahian yang tenang, tidak bergerak. Baru kemudian, nah inilah yang disebut, yang mereka katakan sama dengan Allah Bapanya orang Kristen. Dan mereka katakan sama dengan Allah Subhanahu-nya orang Islam. Terus, pada suatu saat tertentu, gelombang keilahian yang tenang inilah yang tidak bergerak, mulai mengeluarkan ombak. Ombak keilahian inilah yang dalam ajaran Pangestu, ajaran kebatinan Pangestu yang muncul di Solo, itu disebut sebagai suksmo sejati. Yang kata mereka, itu sama dengan Sang Putra di dalam ajaran Tritunggal Kristen. Yang kata mereka sama dengan Rasul di dalam ajaran Islam. Ya tentunya kita nggak setuju ya, ini akan ajaran mereka. Cara penjelasannya kita tidak setuju, dan saya yakin saudara Muslim akan setuju dengan cara seperti ini. Ya. Lalu setelah samudra ini bergerak, lalu keluar uap air. Ya. Uap air ini lalu ditangkap oleh 4 unsur. Kata mereka, 4 unsur itu unsur jasmani. Geni, api artinya, angin, banyu, air artinya, lemah artinya tanah. Geni, angin, banyu, lemah, inilah 4 unsur yang akhirnya mengikat roh suci tadi. Dan roh suci inilah yang disebut roh suci seperti tadi ya. Yang katanya seperti roh suci orang Kristen, enggak, lain, nanti saya jelaskan. Saya hanya memberi perbandingan supaya saudara jelas bedanya ya, antara yang diajarkan oleh kebatinan Pangestu, Tritunggal Kebatinan Pangestu, dan ajaran Kristen. Dan percikan air daripada samudra keilahian ini akhirnya menjadi rohnya manusia, itulah yang disebut roh suci, yang kata mereka itu sama dengan Muhammad, pribadi perorangan yang memiliki roh suci tadi. Jadi mereka katakan suksmo kawekas, suksmo sejati, roh suci itu sama dengan Bapa,
Putra, Roh Kudus menurut iman Kristen, sama dengan Allah, Rasul Muhammad menurut agama Islam. Ya, dari kacamata kita, ya biar kali ini bagaimana saudara Muslim menjawab, ini bukan hak saya untuk menjawab. Ya. Kita jawab. Faham dari Pangestu ini. Bahwa tidak pernah ada waktunya di mana samudra keilahian itu mandek. Yang namanya Allah Bapa. Lalu baru kemudian ada ombak, berarti ada kemunculan baru. Kalau di dalam Allah ada kemunculan baru, itu bukan Allah. Dalam Allah semuanya kekal, tidak ada yang baru. Kalau seandainya ada gerak itu ya kekal, tidak baru muncul, gitu loh. Ya. Lalu dari gerak samudra yang akhirnya disebut sebagai suksma sejati ini muncullah uap-uap air tadi yang menjadi rohnya manusia. Jadi rohnya manusia itu keluar dari esensi ilahi. Ini sama dengan ajaran emanasi di dalam agama Hindu atau di dalam agama-agama monisme lainnya. Kita tidak percaya rohnya manusia itu bukan emanasi dari zat ilahi. Rohnya manusia diciptakan dan bukan merupakan pancuran yang keluar dari Allah. Bukan. Kita tidak percaya itu. Karena rohnya Allah dengan rohnya manusia menurut Alkitab itu beda. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 16. Rohnya Allah itu tidak tercipta, ada di dalam Allah. Rohnya manusia itu dicipta. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 16. Dikatakan begitu. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 16, roh itu, maksudnya roh Allah, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Berarti ada Roh Kudus, ada roh kita. Berarti roh kita beda dengan Roh Kudus, bukan Roh Suci. Jadi ini saja sudah tidak sama pemahaman Pangestu. Nah, dari gambaran ini saudara, yang dimaksud dengan gerak ini ada gerak kasih. Jadi begini, kalau menurut filsafat, ya seperti Pangestu tadi, Allah itu hanya yang ada tertinggi, titik, sudah. Nggak hidup, nggak apa, ya sudah, dalam ketenangan ada tertinggi, udah. Nggak ada gerak, nggak ada apa, gitu kan, kayak samudera tadi. Nah, di dalam kitab suci Allah itu tidak gitu. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, kata Kristus, firman yang telah jadi manusia itu, setelah jadi manusia dia berdoa kepada Bapanya. Ya. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara Budianto, kalau saya tidak tahu kalau saudara sudah menikah atau belum, atau kalau belum sudah punya pacar atau belum. Kalau seseorang laki-laki mengasihi wanita, ada emosi nggak dari orang itu yang dikirimkan kepada orang perempuan itu sehingga dia merasakan? Ada kan? Emosi, rasa cinta. Berarti ada gerak dari batin kepada orang itu. Nah, perempuan ini kalau dia mengasihi laki-laki yang mengasihinya, merespon dengan cinta, maka ada gerak dari dia. Jadi gerak emosi cinta laki-laki kepada perempuan disambut gerak emosi cinta perempuan kepada laki-laki, sehingga ada gerak timbal balik. Itu artinya
Ya, Yesus pun begitu. Bapa mengasihi Kristus berarti ada gerak, curahan kasih dari Bapa kepada Kristus, kepada firman. Di dalam diri Allah yang esa itu. Nah, Kristus pun mengatakan sebaliknya begitu. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31 dikatakan begini. 14 ayat 31 kita baca begini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Berarti ada cinta timbal balik, kasih timbal balik. Dan itu terjadi sebelum dunia dijadikan ataupun setelah dia jadi manusia. Jadi Bapa mengasihi Putra sebelum dunia dijadikan, Putra pun sebaliknya mengasihi Bapa. Berarti ada gerak kasih. Dari sini diarahkan ke situ. Dari situ diarahkan ke sini. Makanya, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam bahasa aslinya begini gini. Yohanes pasal 1 ayat 1. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. En archi in o logos. Pada mulanya sudah adalah logos itu. Ke logos. Dan logos itu, firman itu, in prostonteon. Nah, in prostonteon itu bisa diartikan bersama-sama dengan Allah, tapi juga bisa diartikan menuju kepada Allah. Jadi orientasinya kepada Allah, karena dia asalnya dari Allah. Nah, dia menuju kepada Allah dengan apa? Dengan kasih tadi. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dengan demikian menuju. Berarti ada gerak. Nah, lebih konkret lagi, kasih antara Allah dengan firman-Nya atau Bapa dan Putra di dalam diri Allah yang esa itu dicurahkannya oleh Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam diri Bapa itu. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Kita baca demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus itu adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada karya Kristus dan ada penciptaan, kasih Allah itu dicurahkan Roh Kudus dari Allah di dalam hati orang percaya. Tapi kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Jadi roh ini kekal, berarti fungsinya juga kekal. Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih Bapa kepada hati kita setelah ada manusia. Nah, berarti kalau gitu fungsi mencurahkan kasih itu kekal oleh Roh Kudus. Nah, sebelum ada manusia, kalau begitu, kepada siapa kasih Allah ini dicurahkan? Sesudah manusia ke dalam hati kita dicurahkan. Tapi karena dia kekal, fungsi itu juga kekal. Kepada siapa kasihnya Allah ini dicurahkan? Ya, kepada yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa? Firman-Nya. Karena engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau gitu sejak kekal di dalam diri Allah Esa yang Tritunggal ini, Bapa mencurahkan kasih-Nya kepada firman-Nya oleh Roh Kudus. Berarti kan ada gerak oleh Roh Kudus dari Bapa kepada Putra dalam pencurahan kasih itu.
Sedemikian pula karena putra juga mengasihi Bapa, putra mengembalikan, memantulkan kembali kasih yang sama ini kepada Bapa oleh roh yang sama. Berarti ada gerak kasih oleh Roh Kudus dari Bapa kepada Firman, dari Firman kepada Bapa, sehingga ada gerak atau lingkaran cinta kasih tanpa henti dari Bapa kepada Putra di dalam Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus, di dalam diri Allah Esa yang Tritunggal itu. Jadi Allah itu bukan hanya ada yang mandek seperti samudra yang tidak bergerak tadi. Maka dikatakan Allah ini bergerak dalam kasih tadi. Oleh karena itu, karena dalam kasih, dalam Allah Bapa mencurahkan kasih kepada Putra dalam Roh Kudus. Putra memantulkan kembali kasih yang sama itu dalam Roh Kudus kepada Bapa. Jadi inti hidupnya Allah itu adalah kasih. Maka dikatakan Allah itu kasih. Ya, bukan pengasih, itu kan sifat. Dirinya itu loh kasih. Hakikat dirinya itu loh kasih. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dia bukan kasih karena dia mengasihi kita. Kalau dia disebut kasih hanya karena kita mengasihi kita, padahal kita ada awalnya, berarti kasihnya Allah itu ada awalnya. Enggak. Dia kasih sebelum ada siapapun karena memang dia Tritunggal. Bapa mengasihi Putra di dalam Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus, di dalam dirinya yang esa tadi. Sehingga dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Bukan hanya sekedar pengasih, enggak. Ya kasih itu. Pengasih itu lawan tindakan. Dalam dirinya dia adalah kasih. Itulah sebabnya Allah itu harus Tritunggal. Kenapa? Kasih itu selalu membutuhkan 3 unsur. Pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasihi, roh cinta kasih yang menyatukan pribadi yang mengasihi dan dikasihi. Kalau salah satunya hilang, ya nggak ada kasih itu jalan. Kalau Saudara Budianto mengasihi seorang wanita, mengasihi seorang, ternyata wanitanya yang dikasih tidak ada, jalan nggak kasih itu? Ya enggak. Jadi kalau ada wanita mengasihi Saudara Budianto, dan ternyata Saudara Budiantonya nggak ada, ya nggak jalan kasih itu. Laki-lakinya ada, perempuannya ada, tapi di dua-duanya tidak ada roh cinta kasih itu, ya nggak jalan kasih itu. Maka kasih selalu membutuhkan tiga unsur untuk bisa jalan. Karena Allah itu kasih, maka Allah harus Tritunggal. Dan kasih itu sifatnya gerak satu kepada yang lain. Maka Allah ini adalah Allah yang bergerak dalam kasih. Itulah Allah yang hidup. Dia bukan hanya sekedar ada yang mandek. Dengan demikian, ajaran Pangestu tadi yang oleh mereka disebut Tripurusa. Sayangnya ada beberapa gereja yang menggunakan bahasa Jawa, saya pernah dengar itu, menggunakan kata purusa. Padahal purusa itu artinya orang gitu loh. Tripurusa artinya 3 orang, itu bahasa Sanskerta itu. Itu beda sekali. Dan kalau bagi kita, Bapa itu bukan merupakan samudra yang tenang tidak bergerak. Dari awal Bapa bergerak dalam kasih, karena sebelum dunia dijadikan Bapa telah mengasihi Firman. Firman juga begitu. Firman bukan baru bergerak kemudian seperti ombak samudra yang bergerak, karena dari mula Firman menuju kepada Allah, Firman mengasihi Allah, Firman mengembalikan kasih itu kepada Bapa, makanya disebut prostanteon. Dan yang mencurahkan kasih timbal balik ini adalah rohnya Allah. Sehingga dengan demikian dalam diri Allah selalu ada samudra bergerak, samudra kasih yang selalu bergerak. Nah, gerak itu tanda hidup. Dengan demikian Allah yang kita percaya benar itu Allah yang hidup, Allah yang selalu bergerak dalam kasih di dalam dirinya.
Kasih dicurahkan, kasih dikembalikan, kasih diputar oleh Roh Kudus. Itulah gerak kasih itu. Nah, selanjutnya, saya kira itu saudara. Saya harap saudara mengerti di sini. Ya, kiranya Tuhan berkati. Amin. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.